Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menyajikan pembelajaran pemodelan matematika menggunakan teknologi digital. Jadi di sini menggunakan konteks air aqua tumpah berdasarkan jarak antara tempat tutup botol atau puncak botol dan tanah. Jadi di sini kita asumsikan bahwa eh, air aqua itu terletak di lantai, kemudian dimiringkan sehingga ada jarak antara tutup botol dengan lantai, diukur dengan mistar. Maka air ini akan tumpah sesuai dengan kemiringan ini. Berapa dia berkurangnya? Setelah dimiring, air tumpah, kemudian diukur lagi berapa ketinggian air sisa. Nah, itulah yang akan kita pelajari ini adalah menggunakan konteks air aqua ini. Nah, tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menyelesaikan masalah dunia nyata. Dalam hal ini, membangun model matematika yang lebih baik dari fenomena dunia nyata menggunakan matematika dan teknologi digital yang terkait dengan berbagai jenis fungsi. Jadi fungsi itu ada fungsi aljabar dan fungsi transenden. Jadi di sini kita fokus beberapa fungsi. Nah, informasi konteks di sini garis garis pada mistar. Di sini ada garis. Garis pada mistar ini adalah menunjukkan jarak antara puncak botol dengan puncak botol ke tanah dengan botol aqua dimiringkan agar air tumpah. Jadi di sini ada kemiringan. Tapi kita lihat adalah jarak antara tutup botol ini atau puncak botol ke tanah ke lantai. Nah, ini disebut jarak. Nah, kemudian di sini saya contohkan. Nah, gambar menunjukkan jarak antara tutup botol ke tanah adalah nol. Nah, di sini kita asumsikan ini adalah nol. Nah, berarti nol. Dia terus dimiringkan sampai dia terguling. Nah, dengan berbagai berbagai sudut tapi kita bukan sudut kita lihat adalah jarak tutup puncak botol ke lantai. Nah, di sini informasi konteks juga ada. Ketinggian air sisa diukur dengan mistar setelah tumpah. Nah, di sini setelah tumpah dengan jarak 5 cm dari lantai tadi kita ukur berapa sisanya. Nah, ini kita ukur dengan sisa berapa sisa ya air yang masih dalam botol ini setelah berkurang karena tumpah. Nah, di sini data sampel. Di sini dilakukan eksperimen, data sampel diperoleh setelah botol aqua dimiringkan dengan bagai jarak antara puncak botol ke tanah dan ketinggian air sisa setelah dimiringkan. Sini. Nah, jarak puncak botol ke tanah dalam senti 10,4 cm, maka ketinggian air sisa setelah tumpah adalah 14. Jadi airnya berkurang, masih sisanya 14 cm tinggi air tadi. Nah, kemudian botol tadi dimiringkan lagi sampai jarak dari puncak botol ke tanah, ke lantai maksudnya 6,4 cm, sisa ketinggian air adalah 11,6. Terus jarak puncak botol ke tanahnya 6,9, maka ketinggian air masih tersisa adalah 9,6. Kemudian ketika jaraknya puncak botol ke tanah 3,4 cm, ketinggian air sisa setelah tumpah menjadi 7,3 cm. Ketika dia 2,3 cm, ketinggian air sisa setelah tumpah adalah 6,3. Nah, jarak puncak ke tanah setelah 0, maka dia sisa 4,4. Tapi 0 ini sebenarnya tidak 0 betul ya, tapi terguling dia atau terguling di lantai. Karena dia itu tutup itu ada di atas karena kerucut bentuknya, maka sisa airnya. Ketika dia sama menempel terus di lantai, maka ini akan habis 0, tapi tidak habis. Nah, kita sampai ke terguling saja ya. Ketika sudutnya dari 0 sampai ke tegak. Nah, di sini ada ini data eksperimennya. Ada 4 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Nah, pertanyaan dunia nyata atau kompleks atau besar. Bagaimana Anda memberikan model matematika terbaik dari fenomena air aqua tumpah dari berbagai kemiringan tadi? Nah, pertanyaan penuntun kecil. Pertanyaan apa yang akan diselesaikan terkait matematika? Ini pertanyaan kecil. Ini pertanyaan matematika ya. Berikan rekomendasi Anda model matematika berbentuk apa yang lebih baik dari fungsi aljabar atau fungsi transenden dari data tadi, eksperimen tadi. Dua, asumsi-asumsi. Ukuran yang dilakukan adalah benar. Ketinggian atau jarak antara puncak botol ke tanah dan ketinggian air sisa dalam botol. Jadi pengukuran itu adalah
menggunakan mistal, itu diasumsikan benar. Artinya berhati-hati. Nah, fungsi yang menyatakan hubungan jarak antara puncak botol dan tanah dengan ketinggian air sisa adalah fungsi linier, fungsi polinom, fungsi eksponen. Fungsi eksponen ini ada dua, bilangan pokok E dan fungsi eksponen bilangan pokok selain E. Jadi misalnya 5 bilangan selain E dan fungsi trigonometri. Jadi di sini kita nyatakan adalah fungsi-fungsi yang ini. Jadi tidak ada fungsi gabungan. Jadi fungsi hanya fungsi polinom, linear, eksponen, dan trigonometri. Nah, variabel-variabel, misalkan jarak antara puncak botol dan tanah adalah X senti. Jadi X itu adalah jarak antara tutup botol dan lantai atau tanah. Ketinggian air sisa setelah tumpah yang dimiringkan adalah Y. Jadi X mempengaruhi Y. Jadi X ini variabel bebas, Y ini variabel terikat. Kita akan membuat dua variabel di sini. Apa hubungan variabel X dan Y ini di dalam fungsi? Nah, kita bekerja secara teknologi matematika dan teknologi digital, GeoGebra. Dengan menggunakan GeoGebra, kita asumsikan fungsi yang menyatakan hubungan antara X dan Y adalah yang pertama adalah fungsi linier. Nah, fungsi linier ditunjukkan oleh garis hitam ini. Kita masukkan feed line X 4 titik tadi, ada 1, 2, 3, 4, ada 6 titik tadi. Diperoleh Y-nya adalah 1,013 dan panjang sekali di sini X ditambah 4,07 dan sekian. Jadi dengan menggunakan fungsi linier, teknologi menunjukkan Y-nya sama dengan ketika dibulatkan Y sama dengan 1,01X ditambah 4,41. Ini fungsi linier. Ketika kita asumsikan dia pendekatan fungsi polinom, dia menunjukkan pangkat 5, 0,03 X pangkat 5 dikurang 0,77, 0,78 X pangkat 4 plus 5,91 X pangkat 3 min 17,8 X pangkat 2 plus 18,90 X plus 4,4. Ini kalau didekati dari fungsi polinom. Kalau fungsi eksponen dengan bilangan pokok E, dia adalah seperti fungsi yang biru ini, dia menaik. Dia menunjukkan teknologi GeoGebra ini 5,06 E pangkat 0,11 X. Jadi dia panjang sekali, tapi nanti kita bulatkan nanti. Fungsi eksponen bilangan selain bilangan pokok E, ini E kecil ini, pertumbuhan atau growth. Ternyata ini ditunjukkan oleh fungsi yang kuning ini, yang agak coklat. 5, Px sama dengan Fx atau Px 5,06 dikali 1,12 pangkat X. Jadi dia fungsi pertumbuhan. Dia menunjukkan seperti ini. Nah, kemudian didekati dengan fungsi trigonometri menunjukkan 8,86 ditambah 5,14 dikali sin 0,27 X dikurang 1,08. Jadi didekati dengan fungsi trigonometri. Jadi didekati oleh semua fungsi. Dari beberapa fungsi ini, yang mana yang terbaik? Nah, pada interpretasi fungsi mana yang terbaik yang menggambarkan hubungan antara X dan Y, kita uji setiap model dengan menggunakan program Excel. Jadi kita bantu dengan Excel sekarang. Tadi menggunakan teknologi GeoGebra, gabungan dan sini menggunakan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita lihat nih. Ini jarak betul tadi adalah X, ini X, ini Y. Ini adalah yang sebenarnya, ini model. Diperoleh modelnya 14 cm. Tingkat kesalahannya fungsi linear ini adalah 3,88. 3,88 besar selisihnya atau absolutnya. Kesalahannya ini sangat kecil istilahnya 3,88. Fungsi linear menunjukkan 3,88. Fungsi polinom menunjukkan kesalahan 627,21. Jadi sangat besar sekali ini. Ini salah ketik ini. 627,21. Ini fungsi polinom. Jadi polinom yang paling ini. Kemudian fungsi eksponen besar selisih dan data empirisnya 6,01. Maka 0,01. Kemudian bagaimana dengan fungsi eksponen selain E? Dia menunjukkan 6,39. Fungsi trigonometri itu 2,89. Nah, simpulan rekomendasi. Berdasarkan perhitungan bantuan Excel dan GeoGebra disimpulkan bahwa
Pendekatan linear, total selisih kesalahan 3,888. Polinom, total selisih kesalahan 627,21. Pendekatan eksponen dengan bilangan pokok E 6,02. Pendekatan eksponen selain E 6,39, pendekatan trigonometri 2,89. Berdasarkan kesalahan, pendekatan trigonometri adalah terbaik karena memberikan tingkat kesalahan paling kecil. Tugas Anda melakukan eksperimen untuk botol aqua yang lebih besar dengan mengikuti langkah demi langkah pada video ini. Semoga sukses. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin.